Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang UTBK tahun 2020. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan sampaikan pernak-pernik UTBK tahun 2020. Pernak-perniknya apa? Pernak-perniknya di sini kita akan sampaikan tentang bocoran. Bocoran apa? Bocoran TPS 1. Ya, kalian pengen tahu seperti apa bocorannya? Simak terus video Mister. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke. Oke, baik ya, Mister sampaikan di sini. Bocoran TPS 1 tentang penalaran umum. Diingat-ingat ya. Untuk penalaran umum itu ada dua macam. Yang pertama adalah penalaran teks. Yang kedua adalah penalaran kuantitatif. Oke, yang pertama dulu. Penalaran teks itu dibagi menjadi 4. Ya, diingat-ingat, dibagi menjadi 4. Yaitu apa saja? Yang pertama, diingat-ingat, yaitu adalah soal tentang benar atau salah. Ya, soal tentang benar atau salah. Jadi dalam sebuah teks nanti kalian melihat, kalian diminta untuk mengerjakan ini soalnya benar atau salah. Oh no. Oke. Tipsnya bagaimana, Mister? Triknya bagaimana? Trik dan tipsnya gampang sekali. Yaitu apa? Kalian langsung lihat opsi pilihan. Ya, lihat langsung opsi pilihan A, B, C, D, E-nya. Kamu cari apa? Cari kata kuncinya. Ya, cari kata kuncinya di mana? Di dalam opsi pilihan tersebut. Cari kata kuncinya, kemudian kamu lihat teks bacaannya. Contohnya seperti ini. Sombong amat. Ya, oke. Cari kata kuncinya di dalam opsi pilihan, kemudian lihat teks bacaan. Itu ya. Jadi tips dan trik yang pertama adalah cari kata kunci, kemudian lihat teks bacaan. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang kata imbuhan. Ya, sering sekali nanti akan keluar tentang kata imbuhan. Tips dan triknya bagaimana, Mister? Ya, kalau kalian di situ melihat ada kata dasar dengan huruf awalan P, T, K, dan S, ya, dia berhubungan dengan imbuhan me, an, maka pasti melebur. Contohnya adalah mengejutkan. Itu salah. Harusnya mengejutkan. Jadi K-nya itu harus melebur. Nah, satu lagi contoh. Baca. Menimbulkan. Kata dasarnya apa? Timbul. Ya. Karena berhubungan dengan mean, maka jadi apa? Menimbulkan. Jadi T-nya dia apa? T-nya meluruh. Itu ya, itu kata imbuhan. Misalkan lihat contohnya seperti ini. Contohnya. Penalaran ketiga apa, Mister? Penalaran ketiga adalah tentang informasi, tabel atau grafik. Ya, jadi nanti di dalam soal UTBK itu nanti kalian akan disajikan tabel berikut dengan grafiknya. Bisa tabel saja, bisa grafik. Tipsnya bagaimana, Mister? Tipsnya adalah kalian langsung lihat tabel atau grafiknya. Ya kan? Kamu langsung lihat tabel dan grafiknya, kemudian langsung lihat opsi pilihan. Ya, langsung lihat opsi pilihan A, B, C, D, E, mana yang paling benar, itu jawabannya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Lihat tabel atau grafik, kemudian kamu langsung lihat opsi pilihannya. Ya, yang benar itu adalah jawabannya. Itu ya, itu tips yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat tentang penalaran teks, yaitu adalah mengenai pertanyaan tersurat. Maksudnya bagaimana pertanyaan tersurat? Adalah pertanyaan yang ada di dalam teks. Ya.
Cara mengerjakannya bagaimana? Tips dan triknya bagaimana, Mister? Gampang sekali. Tips dan triknya adalah cari kata kunci di pertanyaan. Ya, kamu cari kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya itu nanti kalian lihat di dalam teks bacaan. Itu jawabannya adalah setelah kata kunci yang kalian cari. Oke ya. Jadi cari kata kuncinya di pertanyaan. Ingat ya, kata kunci di pertanyaan. Kemudian kamu cari di teks bacaannya. Ya, itu jawabannya nanti akan menemukan pertanyaan tersurat. Oke ya. Jadi itu adalah tentang penalaran teks. Yang lebih menarik lagi yang kedua, yaitu penalaran kuantitatif. Ya, itu menarik sekali. Penalaran kuantitatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah deret, yang ketiga adalah bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama dulu, analisis. Analisis ini bentuknya apa? Bentuknya adalah soal cerita. Ya. Tipsnya bagaimana, Mister, ngerjainnya? Gampang sekali. Langsung lihat pertanyaannya. Langsung lihat pertanyaannya yang pada bagian akhir. Kamu bisa lihat contohnya. Lihat contohnya. Lihat bagian akhir, kemudian kamu cari yang sesuai mana. Itu jawabannya. Gampang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah deret. Deret banyak sekali macamnya. Ada 4 macam deret. Pertama, deret biasa seperti ini. Yang kedua, deret bentuknya bangun datar seperti ini. Bangun datar, bangun segitiga. Kemudian yang bentuknya orang seperti ini. Ya, itu. Kemudian itu ya. Tipsnya bagaimana, Mister? Tipsnya adalah kalian coba pola. Ya, polanya bisa berurutan, bisa loncat 2. Itu ada 3. Bisa berurutan, loncat 1 atau loncat 2. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tentang informasi bangun datar dan bangun ruang. Kalau bangun datar, informasinya apa, Mister? Yang kalian tahu harusnya adalah sumbu simetri. Harus tahu segitiga sama sisi berapa, segitiga sama kaki berapa, harus tahu. Oke, kemudian untuk bangun ruang juga kalian juga harus tahu titik sudutnya berapa, sisinya berapa, dan rusuknya berapa. Bisa kamu lihat tabelnya di sini. Untuk yang bangun datar, bangun ruang, lihat di sini. Ya, oke, itu ya, kamu hafalin itu ya. Oke, itu ya, itu menarik sekali. Jadi untuk penalaran kuantitatif sangat menarik sekali. Oke, the next video, Mister akan sampaikan bocoran yang lebih mutakhir ya tentang TPS 2. Pemahaman membaca dan menulis. Simak terus video Mister. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.